Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu yang kedua di tahun baru 2024. Pada tanggal 14 Januari 2024 ini, di mana kami minta sediakanlah roti anggur untuk perjamuan kudus sebentar, dan juga bisa diganti dengan biskuit, sirup, atau teh. Marilah sebelum kita memasuki ibadah ini, kita memohon kehadiran Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, dan juga di Sentul City. Mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi yang kami puja dan puji, yang kami kasihi dengan senang hati kami, jiwa kami, akal budi dan kekuatan kami. Di pagi hari menjelang siang ini, kami bersyukur padamu Bapa, oleh karena kasih setiamu, kami sudah bisa menginjak kaki di hari ke-14 di tahun baru 2024 ini. Dan kami akan mengadakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu kiranya Allah Roh Kudus pimpin kami semua, dan kami mohon kehadiran-Mu Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing, tempat tinggal masing-masing, dan kiranya Allah Bapa memberkati kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus Warlord Ministry ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mengajak kami berdoa bersama murid-murid Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku angkat hati
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Bapa. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan firman dari Kitab Perjanjian Lama dari Keluaran pasal 12. Kita baca mulai dari ayat 29 sampai dengan 42. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 42. Mari kita minta pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini Tuhan firman-Mu akan diberitakan. Oleh sebab itu kami mohon urapan-Mu Roh Kudus, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu tidak lalu sia-sia, tetapi menjadi kekuatan, pedoman, bahkan berkat bagi kami. Berfirman-Lah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan,
beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ini pembacaan hari ini merupakan lanjutan pemberitaan firman Tuhan pada sekitar 19 Desember 2023 yang lalu. Kemudian mulai tanggal 20 sampai hari Minggu kemarin tanggal 7 Januari tentang peristiwa Natal ya. Karena kita berada di hari raya Natal, hari kelahiran Raja Shalom, Raja Damai. Dan saat ini kita berada di hari ke-14 tahun baru 2024. Firman Tuhan berbicara tentang tulah ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada peristiwa itu yang menjadi Raja Firaun bernama Raja Keti. Jadi Firaun itu adalah bahasa Mesir untuk seorang raja ya. Macam kita, seperti kita, presiden ya. Kalau orang Mesir, Firaun. Firaun itu bukan nama ya, gelar raja. Dan Firaun yang memerintah pada zaman bangsa Israel di Goshen bernama Firaun Keti, seperti nama perempuan ya, Keti, tapi tulisannya Khetty, Keti. Firaun Keti, dia merupakan dinasti yang ketiga dalam pemerintahan di Mesir, kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami perbudakan. Karena pada waktu itu si Firaun menyuruh orang-orang Israel sebagai budak. Jadi kerja rodi ya, tidak dibayar, tidak digaji. Dan diberikan makanan budak. Jadi bukan makanan seperti kita tiap hari makan ya. Makanan budak itu terbatas ya. Dan
oleh sebab itu mereka mengeluh, berdoa terus kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Musa dan kakaknya Harun. Musa dan Harun ini adalah keturunan suku Lewi ya. Dan Musa dipilih untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Dan pembacaan hari ini kita lihat Tuhan menurunkan 10 tulah yang ke-10. Sebelumnya ada 9 tulah ya. Tuhan berikan kepada orang-orang Israel karena Raja Firaun tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk membebaskan umatnya Israel ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk refreshing saja, ke-9 tulah sebelum tulah ke-10, yang pertama air menjadi darah. Jadi ketika Musa mengetuk sungai Nil, air di sungai Nil berubah menjadi darah. Apa maksudnya ini ya? Ini Tuhan memperlihatkan kekuasaannya. Kalau orang Mesir menyembah dewa sungai Nil yang bernama dewa Hapi ya, Dewi Osiris. Jadi ada 2 dewa situ ya, dewa Hapi dan Dewi Osiris itu adalah dewa yang bertempat tinggal di sungai Nil. Tuhan hukum mereka dan Tuhan kasih lihat kuasanya, air dia bisa robah jadi darah ya. Terus kita lihat lagi tulah kedua untuk refreshingnya. Tuhan mengirimkan katak-katak kodok ya, binatang hewan. Tulah ini sebenarnya Tuhan mau perlihatkan kepada orang Mesir. Hai orang-orang Mesir, hai Firaun, saya menghukum dewa Heketmu. Bukan dewa ya, dewi jadi perempuan. Dewi Heket ini apa? Yang kita selalu bilang kalau di Indonesia dewa persinahan ya, atau roh persinahan, yaitu badannya perempuan tapi kepalanya katak. Ini adalah kalau buat orang Mesir ini adalah dewi kesuburan, untuk kesuburan tanaman-tanaman gandum di Mesir dan tanaman lainnya. Tulah ketiga, karena mereka belum membebaskan bangsa Israel, terutama Raja Firaun ya, Tuhan mengirimkan tulah lalat pikat. Lalat pikat ini sebenarnya Tuhan mau mempermalukan dewanya orang Mesir, yaitu dewa Wajet ya, atau kita kenal sebagai dewa Beelzebub yang badannya manusia, kepalanya lalat. Dan kemudian ada tulah penyakit sampar pada binatang-binatang di Mesir. Kemudian ada tulah yang keenam, yaitu penyakit barah atau bisul-bisul. Dan tabib-tabib di Mesir berusaha menyembuhkan, tidak bisa sembuh. Bisul-bisul itu sangat menyakitkan ya, apalagi pada waktu pecah meninggalkan sakit yang hebat ya. Inilah tulah keenam yang Tuhan turunkan kepada orang-orang Mesir karena keras kepalanya Firaun ya, Firaun Keti. Dan dia tidak mau bertobat juga, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tuhan menurunkan tulah ketujuh, yaitu hujan es. Dan di antara hujan es itu ada api-apinya. Jadi hujan es bersama api. Ini tulah ketujuh ya. Dahsyat sekali tulah yang Tuhan berikan pada orang Mesir. Supaya mereka bertobat dan mengeluarkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan menurunkan lagi tulah ke-8, yaitu belalang-belalang. Belalang-belalang ini memakan tanaman-tanaman yang ada di Mesir, sehingga akan menimbulkan kelaparan. Dan itu Tuhan mau menghukum dewa orang Mesir yang bernama dewa Serapia, dewa pelindung dari belalang-belalang katanya ya. Tetapi belalang-belalangnya Tuhan tidak bisa ditangkis atau dicegah oleh dewa Serapianya Mesir. Dan kemudian tulah ke-9, Tuhan menurunkan kegelapan selama 3 hari di Mesir ya, kecuali di Gosen. Gosen itu tempat orang Israel tinggal
di tanah Mesir ya, namanya Goshen. Dan waktu kegelapan 3 hari ini di Israel tetap terang benderang ya. Dan maksudnya Tuhan untuk menghukum dewa Mesir yang tertinggi, yaitu dewa Ra, dewa mataharinya Mesir. Tapi dewanya tidak bisa menimbulkan terang ya. Itulah artinya Tuhan Allah yang kita percaya, Tuhan Allahnya orang Israel, Tuhan kita juga ya, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, sehingga dewa-dewinya orang Mesir tidak berdaya. Dan juga Tuhan mau menghukum dewi bulannya, atau namanya Horus, dewa Horus terkenal ini ya, itu dewa bulannya orang Mesir ya. Dan terakhir yang kita baca hari ini, kematian anak-anak sulung orang Mesir, termasuk anak sulungnya Firaun Keti, termasuk kalau ada tawanan-tawanan, orang-orang penjara di Mesir, itu juga anak-anak sulungnya dimatikan oleh Tuhan. Dan termasuk anak-anak sulung dari hewan-hewan. Jadi tulah ke-10 ini dahsyat sekali ya. Dan akhirnya benar, Firaun Keti memanggil Musa dan Harun, pergilah bawa bangsa Israel, jangan lama-lama, sebab kita bisa mati semua ini orang Mesir. Jadi Tuhan memerintahkan orang Israel, sebelum kita keluar dari Mesir, kita lakukan buat roti buru-buru ya, karena kalau buat adonan itu lama ya. Makanya disebut oleh mereka peringatan roti tidak beragi. Karena apa? Mereka buru-buru mau keluar dari Mesir malam itu. Dan waktu tulah ke-10 kita tahu bersama, Tuhan mengirim malaikat maut untuk membunuh semua anak-anak sulung di Mesir, termasuk anak sulungnya Firaun, dan bahkan anak-anak sulung dari hewan-hewan. Dahsyat ya, dahsyat sekali tulah ke-10 ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan tentang tulah ke-10 ini? Pertama, pada waktu bangsa Israel melakukan Paskah. Paskah itu dilakukan karena pada tulah ke-10 itu roh kematian melewati rumah-rumah di Mesir. Tapi sampai di rumah orang-orang Israel di Goshen, roh maut itu lewat. Karena apa? Tuhan sudah memerintahkan, buatlah makan Paskah, roti yang tidak beragi, dan potonglah anak domba jantan, dan darahnya kamu labur, kamu taruh di ambang pintu dan di tiang-tiang pintu. Maksudnya supaya apabila sebentar malam roh maut berjalan di Mesir, roh maut itu ketika melihat darah anak domba Allah, mereka lewat. Makanya itu disebut Pesah, lewat ya, atau Paskah. Jadi hari raya Paskah itu memperingati tulah ke-10 ini, di mana Tuhan mengirim roh kematian untuk menghukum Firaun dan semua orang Mesir yang tadinya tidak mau membebaskan umat pilihan Allah ini. Dan sebelum mereka tinggalkan Mesir, Musa perintahkan pada orang-orang Israel, minta kepada orang-orang Mesir barang-barang berharga seperti emas, perak, baju-baju bagus, kan mereka budak. Dan kenapa Musa perintahkan ini? Karena ini sebagai balasan mereka sudah merampok orang Israel selama 400 tahun. Kenapa merampok? Sebenarnya berkat-berkat Tuhan buat orang Israel, mereka rampas dan mereka jadikan budak. Dan sekarang Musa perintahkan, kamu rampas balik, tapi tidak usah rampas secara paksa, minta. Dan ajaibnya Tuhan ya, Tuhan pakai kuasa supernaturalnya, orang Mesir jadi bermurah hati ya. Apa yang diminta orang-orang Israel sebelum tinggalkan tanah Mesir, seperti emas yang mahal, perak yang mahal, baju-baju bagus ya, orang Mesir punya, mereka kasih sama orang Israel. Ambil semua ini, apa yang kamu minta, supaya kamu pergi cepat-cepat. Nah, di sini kita belajar ya.
Yohanes 10 ayat 10a dan B berkata demikian. Pencuri datang untuk mencuri. Ini contohnya. Iblis yang bekerja melalui Firaun mencuri apa yang dimiliki orang Israel. Tetapi ayat selanjutnya berkata, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kenapa kita disebut anak-anaknya Tuhan ya? Karena oleh karya Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa memanggil Tuhan Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kita bukan, ya kita harus stop ya. Dulu kita keliru. Kita selalu bilang kita ini orang-orang Israel rohani. Bukan ya. Kalau menurut firman Tuhan, tadi pagi saya berdoa, kamu sebenarnya harus dikoreksi. Bukan orang-orang Israel rohani. Tapi kamu adalah anak-anakku. Kalau orang Israel itu Tuhan adopsi menjadi bangsa pilihannya. Yaitu dapat kita baca di Keluaran 4 ayat 22. Waktu Musa diutus untuk menghadap Firaun, Tuhan berkata kepada Musa, aku akan angkat bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihanku. Jadi mereka diangkat atau diadopsi oleh Tuhan Allah menjadi bangsa pilihan. Tetapi kita orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sebenarnya istimewa. Kita diangkat oleh Allah Bapa di sorga menjadi anak-anaknya. Jadi kita berhak menerima warisan sorgawi. Ya, kita anak-anaknya Tuhan. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan. Dan oleh karya Roh Kudus kita bisa memanggil Allah itu Ya Aba, Ya Bapa. Kita bisa berdoa, Bapa kami di sorga. Jadi kita bukan anak tiri ya. Bukan bangsa Israel rohani. Kita harus robah. Di tahun baru ini kita adalah anak-anaknya Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita anak-anaknya Tuhan, kita ambil contoh saja. Anaknya Presiden Jokowi saja. Privasinya luar biasa ya. Negara Indonesia sediakan. Apalagi kalau kita anak-anak Allah Bapa sorgawi. Anak-anak Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Tentu fasilitas kita hebat ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Hidup yang kekal maksudnya ya. Jadi kalau kita meninggal nanti pasti masuk surga, bukan neraka. Dan kita dikasih hidup berkelimpahan. Jadi kalau sampai hari ini, di minggu kedua tahun 2024 ini, kita masih hidup berkekurangan, kita harus bertanya-tanya ya pada diri kita. Apa kita ini betul-betul anak Tuhan? Memang ada ujian. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Aku akan memberikan kamu hidup yang kekal dan berkelimpahan. Luar biasa ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik. Dan khususnya keluarga Warlot, kita bangkit. Dan kita menjadi terang. Bahwa kita orang percaya anak-anak Tuhan harus bangkit. Jangan tidur ya. Dan menjadi terang bagi siapa saja. Karena memang Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita harus memancarkan terangnya. Kita jadi berkat bagi orang lain. Kita jadi berkat bagi keselamatan sesama kita. Melalui pelayanan dan kesaksian kita. Demikianlah firman Tuhan tentang tulah ke-10 ini. Semoga bisa jadi berkat bagi kita semua dan akan dilanjutkan oleh Oma Palar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini di minggu kedua awal tahun bulan Januari. Saya menambahkan saja apa yang dibawakan Opa tadi di Keluaran 12 mengenai tulah ke-10 kematian anak sulung bangsa Mesir. Ya, saya tidak ulangi. Mari kita ambil
apa itu kematian. Kita zaman akhir ini pasti kita anak-anak Tuhan tahu cerita ini. Dan sekarang saya membawa garis merahnya dengan kehidupan generasi kita akhir zaman. Saya singkatkan aja bahwa cerita ini adalah bayangan penderitaan nantinya Tuhan Yesus disalib. Itu pertama ya. Bagaimana darah itu dicurahkan oleh Tuhan untuk generasi selanjutnya yang kita nikmati, darah Tuhan Yesus pada akhir zaman saat ini. Darah yang diceritakan tadi adalah menyatakan bagaimana bayangan darah itu adalah darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel. Darah anak domba. Tuhan Yesuslah anak domba yang ditaruh oleh malaikat di ambang-ambang pintu. Itu tanda adalah bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan kita generasi saat ini? Kita percaya darah Tuhan Yesus yang Dia tumpahkan di kayu salib, itulah darah anak domba Allah ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang percaya. Hubungan cerita dengan zaman sekarang, kita harus bawa darah itu menyelamatkan. Tuhan Yesus disalib, menderita, yang diambil adalah darahnya. Ya. Waktu zaman bangsa Mesir, darah anak domba. Domba itu dikorbankan, darahnya yang diambil. Pengorbanan anak domba. Dan zaman sekarang, generasi kita, darahnya Tuhan Yesus. Apa arti korban? Di situ ada penderitaan, ada sakit secara fisik anak domba yang lalu, zaman bangsa Israel di Mesir, dan sekarang zaman adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Korban, kata korban itu ada sakit, penyangkalan diri. Dan darahnya itu Dia berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dengan darah itu ada kemenangan. Bangsa Israel waktu diberikan tanda itu, malaikat maut tidak akan menjamah mereka. Hasilnya mereka dikeluarkan karena bangsa Mesir ketakutan. Di situ ada kematian. Ya. Nah sekarang dengan kita, kematian Tuhan, darahnya kita ambil untuk kehidupan kita. Darah yang memenangkan kita di dalam kehidupan dunia ini. Penderitaan Tuhan kita lakukan melalui apa yang kita selalu lakukan, yaitu perjamuan kudus. Itu peringatan kita. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu ada tanda. Itu yang mereka harus ingat, bahwa darah anak domba itu yang diperkenankan oleh Tuhan Allah membawa mereka pada kemenangan. Nah kita juga demikian. Karena kita percaya Tuhan Yesus, ya, tanda yang Ia berikan adalah kamu akan menang dalam kehidupan kalau kamu bersandar dengan Aku melalui pengorbanan yang kita selalu ingat, peringati, yaitu darahnya. Saya membawa pengertian bagaimana waktu mereka keluar dengan kemenangan menuju pada, dari kegelapan menuju pada terang. Waktu kita menuju di situ, kita bisa ambil pengertian, Bapak Ibu teman-teman di rumah, yang Tuhan mau nyatakan kemenangan kita sebagai manusia.
di dalam kegelapan menuju terangnya, di situ kita mengakui darah. Di dalam pengakuan kita di situ apa hasilnya? Tuhan memenangkan kita di semua segi kehidupan kita di dunia. Karena kita sudah percaya Dia secara roh, kita mengakui Dia, kita mengakui penderitaannya, dan kita hayati, selalu mengingat dengan perjamuan kudus. Dan apa yang kita dapat, Bapak Ibu di rumah, kemenangan demi kemenangan. Roh sudah kita akui, itulah kemenangan kita. Hasilnya apa? Kita menerima kemenangan secara fisik. Semua harta bangsa Mesir, bangsa Israel bangsa Israel menang, mereka disuruh membawa apa? Ada emas, ada harta benda, dan semua. Saya tidak ulangi, pasti Bapak Ibu sudah membaca. Itulah harta dunia. Ya. Jadi di dalam kemenangan kita zaman ini, kita mengakui kemenangan Tuhan, penderitaan Tuhan, kita percaya, kita akui Dia membawa kehidupan kita bersandar kehidupan kita padanya, Dia berimbas, itu akan berimbas dengan jasmani kita, kekayaan, kehormatan, ya. Bagaimana hidup di dalam dunia ini, Tuhan penuhi semuanya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi kita penderitaan. Bapak Ibu, setelah waktu kita mengerti ini, kita bawa Tuhan di dalam kehidupan kita, pengorbanannya menjadi kemenangan bagi kita. Apa kemenangan itu? Setiap tapak kehidupan di dunia ini kita pasti menang. Tetapi yang paling penting, kita sudah percaya dan cara kita berpikir bahwa Tuhan segalanya dalam hidup kita. Bukan berarti Bapak Ibu, kita penderitaan itu Tuhan kita tinggalkan kita. Kita hidup di dunia ini ada kata penderitaan, tetapi penderitaan itu hanya untuk menyadarkan kita. Menyadarkan kita mengambil apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kemenangan. Jadi di dalam penderitaan kita, disitulah kita melihat Tuhan. Kita melihat cara Tuhan bekerja. Di penderitaan itu Tuhan berbicara banyak dengan kita. Jadi penderitaan bagi anak-anak Tuhan bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk kita gagal, tetapi di dalam penderitaan itulah kemenangan kita. Kita katakan pada dunia, di dalam penderitaan itu ada Tuhanku berbicara di situ. Ada hal-hal yang Tuhan berbicara kita, apa yang kita harus mengambil tindakan untuk keluar dari penderitaan itu. Tindakan itulah kemenangan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan banyak hal di situ. Tuhan berbicara. Ada hal-hal yang kita akan ambil tindakan yang Tuhan berbicara. Saya ulangi lagi bahwa bagi anak-anak Tuhan, penderitaan bukan untuk kita menjatuhkan kita. Bukan kita gagal, bukan kita kalah. Tapi mari kita simak di dalam penderitaan itu. Tuhan mau berbicara kita dengan kita. Apa Tuhan yang Tuhan mau di dalam penderitaan ini yang kami harus lakukan? Biasa itu selalu ada, wajar sepertinya, dan memang wajar di dalam dunia ini ada perjuangan. Tuhan sudah katakan, tetapi ada darahku, darah Tuhan Yesus. Ya, darah Tuhan Yesus itulah kemenangan kita. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan rohnya. Rohnya itu sendiri yang bersatu untuk kita, setiap anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, Tuhan tidak membedakan. Hanya anak ini, tapi semua anak-anak Tuhan. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa setiap anak Tuhan punya andil, punya dasar untuk percaya bahwa Tuhan adalah di pihak kita dengan kita memegang kemenangan itu. Kemenangan itu sudah ada Bapak Ibu, saudara-saudari. Bukan kita melakukan itu baru kita dapat kemenangan, tidak. Kemenangan itu sudah kita punya.
Tinggal kita melangkah dengan kemenangan. Di dalam kemenangan itu ada rambu. Di situ Tuhan berbicara. Kemenangan itu Tuhan punya. Kalau Tuhan punya berarti Tuhan ada di kita. Tinggal kita ambil. Kalau masalah ini saya pakai ini. Tuhan berbicara di situ Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan. Aku gagal dalam kehidupanku. Kita bisa bilang gagal kalau kita merenungkan apa yang aku tidak mengikuti Tuhan. Mungkin aku harus lengkapi kehidupanku dengan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan masih berbicara. Setiap kehidupan anak Tuhan ada perjuangan. Perjuangan itulah tingkat-tingkat rohani kita dengan Tuhan. Tingkat-tingkat kita meluluskan semua apa yang Tuhan ingin di dalam hidup kita. Di dalam tindakan kemenangan itu ada rambu, ada tanda, ada hal-hal yang Tuhan berikan. Kamu lakukan ini anakku. Tinggal kita mau apa tidak yang Tuhan tunggu. Ya, Tuhan mau menunggu kata hati kita. Kamu percaya aku? Dia sambut. Kamu percaya aku? Kamu hidup dalam kemenangan? Dia berbicara di situ. Bagi anak-anak Tuhan, apalagi generasi akhir zaman ini, Bapak Ibu, bahwa generasi yang paling sulit menghadapi kehidupan. Kenapa sulit? Karena di sini setan bekerjanya sangat double. Dia ingin mencari pengikutnya, khususnya bagi anak Tuhan. Dan bagi anak Tuhan selalu digagalkan. Paling banyak digagalkan di dalam persekutuan. Entah persekutuan keluarga, ada persekutuan komunitas gereja, persekutuan keluarga. Bapak Ibu bisa merasakan itu di tiap-tiap masing-masing pribadi. Saya ada di persekutuan apa? Saya masuk persekutuan organisasi anak-anak Tuhan. Di situ setan sekarang selalu menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Itu yang paling dia senang. Karena setan datang untuk menghancurkan, mencerai-beraikan anak-anak Tuhan, anak-anak domba ya, yang Tuhan gembalakan, yaitu kita. Dia mau menceraikan-beraikan, hancurkan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, apabila kita punya komunitas, terlebih-lebih di dalam persekutuan keluarga, itu dijaga sangat lebih lagi di dalam kita mengikut Tuhan. Kita berjaga di situ karena di situ iblis sangat enak sekali untuk memecahkan. Di mana ada persekutuan pasti ada selalu masalah. Karena apa? Setan menghancurkan di situ. Jadi kita melalui apa? Sikap pemikiran kita, sikap hidup kita dulu sudah percaya dan selalu mengikuti Tuhan, dan Dia akan memberikan tanda, rambu, nasihat dan banyak sekali. Dan saya mau katakan singkatnya, hiduplah selalu dengan Tuhan. Kita berdiri, kita bertindak, ya, kita melangkah, semua Tuhan. Kalau kita dikatakan orang radikal itu lebih baik. Untuk zaman sekarang saya sangat mengharapkan, baik pribadi, generasi muda terutama keluarga, radikallah dalam Tuhan. Tidak ada ruginya Bapak Ibu. Ingin kita mempunyai segalanya? Lihat contoh bangsa Israel. Waktu kita pakai tubuh dan darah Tuhan Yesus, ada meterai di situ, ya. Ada hal yang luar biasa. Mereka melihat pun mereka takut. Sampai mereka kalau bisa mereka bawa apa saja yang kamu mau asal keluar dari sini. Itu satu tanda kemenangan yang luar biasa. Ya, bangsa Israel tidak bekerja apapun, mereka sangat hidup di dalam kemenangan. Apalagi kita zaman sekarang, tinggal kita mau apa tidak. Bapak Ibu generasi muda yang mendengarkan firman hari ini, mari kita radikal di dalam Tuhan, agar apa yang kita rindukan Tuhan berikan. Tetapi saya katakan yang harus kita mulai, naikkan rohani kita, yaitu roh kita dengan Tuhan. Itulah rohani. Dekat dengan Dia, ya, pasti Tuhan akan tahu kita.
Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu caranya membimbing setiap anak-anaknya. Ya, Dia tahu di mana kelemahan dan kelebihan kita. Sebenarnya ciptaan Dia adalah sempurna. Tapi kita hidup Dia di dunia ini, Dia tahu. Iblis selalu punya rencana. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita hidup selalu dengan Dia, tetap kita hidup tidak pernah jatuh. Di dalam, sekali lagi saya katakan, di dalam penderitaan, di situ Tuhan berbicara. Banyak orang mengatakan, bagaimana saya mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu waktu kita bekerja, ya, kita bekerja bersama Tuhan, cara berpikir kita, di situ Tuhan berbicara, ya. Dan saya selanjutnya, saya percaya Bapak Ibu bisa merenungkan firman hari ini. Itu hal-hal yang Tuhan akan lebih memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Yang Tuhan ingin tunggu yaitu apakah kamu mau? Itu yang Tuhan mau. Ya, sekian saja untuk firman hari ini, singkat, tapi saya sangat berharap Roh Kudus akan memberikan luar biasa penjelasan yang lebih lagi untuk hari ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang tulah ke-10 di Mesir, dan saat ini mari sediakan hati kita untuk memasuki melaksanakan perjamuan kudus di minggu kedua bulan Januari 2024 ini. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi yang kami kasihi dengan segenap hati dan jiwa kami, terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah dan berharga tadi kami memberitakan dan mendengarkan, menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan pedoman bagi jalan hidup kami dan menjadi berkat bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami mau melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Bapa, sekali lagi kami mohon ampunilah dosa-dosa kami dan sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah yang kudus, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hadiratmu hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, hadirat-Mu Oke, setelah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik menerima hosti atau roti atau biskuit, dan pada hosti mungkin ada firman Tuhan, ya. Marilah kita baca masing-masing, dan firman Tuhan ini merupakan pesan Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi, dan khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan begini. Dan yang terakhir, Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, pesan Tuhan di minggu yang baru, minggu kedua Januari 2024, yang pertama, Tuhan sudah berjanji karena Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita, maka memasuki hari ke-14 di bulan Januari 2024, kita tidak dibiarkan Tuhan kaki kita goyah. Artinya kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut, karena roh Allah diam di dalam kita. Itu pesan pertama. Yang kedua, oleh karena itu wajarlah atau seharusnya lah kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus, Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus, maka apa yang diinginkan hati kita, Tuhan akan berikan. Luar biasa ya. Dan Mama tadi apa? Serahkanlah hidupmu. Oleh sebab itu, Ayat 5. ya ayat 5. Ya. Oleh karena itu, karena kita sudah bersukacita dalam Tuhan Yesus, mari kita serahkan semua kehidupan kita di hari ke-14 dan sepanjang minggu berjalan nanti di dalam tangan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur karena firman Tuhan di kitab Ratapan berkata, tidak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi ya. Itulah pesan-pesan Tuhan buat kita semua, khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Oke? Mari kita angkat hosti yang adalah tubuh anak domba Allah yang suci. Dan firman Tuhan berkata di kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid Tuhan. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman. Kami selalu ingat Tuhan Yesus, pengorbananmu di kayu salib sebagai anak domba Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami hidup yang kekal, keselamatan, dan kami dibolehkan oleh Roh Kudus memanggil Engkau Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Kami terima roti perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oleh sebab itu mari kita sambut dengan iman berkata, terima kasih Tuhan Yesus oleh pengorbanan darah-Mu yang suci di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami bersama keluarga sudah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta Kristus di akhir zaman untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus.
kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur dengan kidung pujian. Semua beroja
Raja Shalom, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, kami tetap mengakui Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, sekalipun kehidupan di sekitar kami, bahkan kadang-kadang kami alami kegoncangan-kegoncangan, tetapi kami percaya kami tinggal bersama Raja atas segala raja yang kerajaannya tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Dan saat ini Bapa, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat tinggi negara kami, baik di bidang militer, kepolisian, bidang sipil, yang memerintah mulai dari pusat Jakarta sampai ke desa-desa, pelosok desa. Curahkanlah kepada mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, dan pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga negara kami menjadi negara yang adil dan dipromosi oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa Surgawi, berkatilah para komisi pelayanan pemilihan umum yang akan bertugas penuh pada tanggal 14 Februari 2024 bulan depan, di mana kami akan mengikuti pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota legislatif negara kami. Kami mohon Bapa, berkatilah Bapak Ibu yang duduk dalam KPU, dan Tuhan kami mohon pilihkanlah presiden yang terbaik, wakil presiden yang terbaik, dan pejabat-pejabat tinggi negara kami lainnya di legislatif yang betul-betul takut akan Tuhan dan mempunyai jiwa nasionalis berdasarkan dasar negara kami Pancasila. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini, yang berbahagia karena ulang tahun. Tuhan kiranya mengaruniakan panjang umur, tetap sukses di dalam studi atau pekerjaan, karir, ataupun bisnis yang sedang dikelola, atau apapun keberadaan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacitanya pada hari ini, dan juga yang berulang tahun di minggu nanti yang sedang berjalan. Ya Bapa di surga, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam permasalahan, mungkin itu masalah keuangan, Tuhan tolong agar ada solusi yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mengaruniakan kami, anak-anak-Mu, kehidupan yang berlimpah-limpah, dan apa yang dicuri oleh iblis harus dikembalikan oleh iblis berlipat kali ganda. Dan bagi yang bermasalah dalam keluarga, masalah sakit penyakit, atau masalah dalam pelayanan, Tuhan tolonglah. Yang sakit kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Sakit apa saja sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya bersama Tuhan di tahun baru 2024 ini, kami harus bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, bagi bangsa kami, dan kemana saja Tuhan utus kami. Dan khusus bagi keluarga Warlot Ministry, Tuhan kiranya berkati kami semuanya, dan berikanlah kami roh yang menyala-nyala untuk tetap mau melayani Tuhan, melayani sesama kami yang memerlukan pertolongan Tuhan, sesuai dengan talenta karunia Roh Kudus pada masing-masing anggota Warlot, termasuk kami yang ada di Sentul City. Biarlah melalui kesaksian pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan Yesus dipuja dan dipuji, dan banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pengangkatan waktu kedatangan Tuhan pada saat rapture nanti.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami mohon berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat rohani jasmani, dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di House of Our Lord Sentul City mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati.